Halo anak-anak, apakah kalian pernah mengalami sudah belajar tapi tidak masuk ke otak? Atau sudah belajar tapi ulangan selalu dapat nilai rendah? Kemungkinan ada yang salah dengan strategi belajar kalian. Jadi, ada salah satu strategi belajar yang efektif dari penerapan self-regulation learning. Mari kita lihat tahapannya. Yang pertama, planning atau rencana. Rencana ini membuat kita fokus pada hal-hal yang sudah kita susun, seperti membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Jam berapa bangun tidur di sekolah, jam berapa bermain, jam berapa mengerjakan PR, berapa menit belajar persiapan besok, dan mau hiburan nonton TV, mainan HP berapa jam. Nah, itu kita rencanakan. Setelah kita rencanakan, ya dilaksanakan ya. Kedua, yaitu mengatur materi pelajaran. Tujuannya agar kita belajar lebih efektif. Cara mengaturnya yaitu dengan meringkas materi, memberi stabilo atau menggarisbawahi hal-hal penting. Membuat akronim atau singkatan-singkatan untuk kalimat yang penting itu juga dapat membantu kita cepat memahami materi. Yang ketiga, keeping record. Saat belajar online atau tatap muka langsung, jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting. Setelah dicatat, ya dibaca dan dipelajari lagi ya. Ayo, siapa yang HP-nya penuh dengan screenshotan materi, tapi tidak pernah dibaca lagi? Tidak boleh seperti itu. Yang keempat, mencari informasi. Sering dialami sudah belajar, tetapi saat ujian soal yang keluar berbeda dengan yang ada di catatan. Nah, walaupun sudah dapat catatan dari guru, kita juga harus mencari informasi lebih banyak lagi. Jadi, jangan hanya mengandalkan catatan pemberian guru ya. Yang kelima, lingkungan belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman itu penting loh. Di sekolah, guru harus membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sedangkan di rumah, kalian sendiri yang harus membuat suasana senyaman mungkin dan hindari hal-hal yang membuat fokusmu terganggu, seperti suara TV atau HP. Jadi, belajar yang fokus, belajar jangan sambil mainan HP. Yang keenam, mencari bantuan. Kalau kalian ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, jangan ragu atau jangan sungkan untuk bertanya. Bertanya bisa pada teman, guru, atau orang dewasa yang lebih pengalaman. Jadi, jangan dipendam ya sesuatu yang kalian tidak pahami. Yang ketujuh, review. Review lagi catatan yang ada. Tugas-tugas yang sudah dikerjakan dan tugas-tugas ulangan sebelumnya. Kenapa harus direview? Tujuannya agar kita lebih memahami topik untuk ujian nanti. Yang kedelapan, evaluasi. Kemajuan tugas. Hal ini pasti jarang dilakukan ya. Padahal ini penting agar kita dapat memonitor kemajuan terhadap kualitas tugas yang kita kerjakan. Jangan sampai malah semakin lama semakin menurun, yang membuat prestasi kita jadi menurun. Jika menurun perlu diperbaiki, dan jika meningkat harus kita pertahankan dan tingkatkan. Itulah pentingnya evaluasi. Yaitu self-contingencies. Di sini kalian bisa membuat reward atau punishment ketika berhasil atau gagal mengerjakan ulangan. Jadi bisa memicu semangat belajar kalian. Contohnya, saya akan main game jika sudah selesai mengerjakan PR. Atau, pokoknya saya tidak akan jajan selama 3 hari jika nilai ulangan saya jelek besok. Jadi silahkan membuat reward atau punishment yang kalian inginkan sendiri. Nah, itulah tadi strategi belajar self-regulation learning. Apakah ada yang sudah pernah mencoba atau baru mau mencoba? Cobalah dan buktikan hasilnya. Semangat mencoba!